Dari sekian banyak pilihan yang bisa kamu tonton, pada akhirnya video ini yang kamu pilih. Mungkin sekarang kamu lagi ngerasa relate sama thumbnail atau judul video ini. Atau sekedar iseng dan penasaran. Kalau emang relate, iya, dengan berkata jujur, aku juga ngerasain hal yang sama. Ngerasain pahitnya kehilangan, ngerasain sakitnya perpisahan, dan ya seperti biasa, mari kita bercerita tentang rasa sakit ini. Mari berbagi tentang rasa pedih ini. Sampai aku dan kamu lupa bahwa kita sedang terluka. Halo, gimana kabar hari ini? Semoga kamu baik-baik aja di sana. Semoga gak ada kekosongan yang sedang menimpa kamu sekarang. Udah lama ya kita gak saling sapa seperti bulan lalu. Kesibukan yang menciptakan jarak di antara kita, semoga itu gak ngerubah rasa yang sudah ada sebelumnya. Dan malam ini aku pengen ngobrolin soal rasa kehilangan. Buat kamu yang lagi ngerasain hal itu, coba dengerin ini dulu. Dan buat kamu yang belum pernah ngerasain, jangan di skip. Coba dengerin aja dulu. Tapi kalau kamu udah pernah dan sembuh, coba cerita sama kita. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi obat buat orang lain di luar sana. Dan buat kamu yang pertama kali dengerin suara ini, aku ucapin selamat datang buat kamu. Kenalin, aku Ferry. Saat ini kamu lagi dengerin series dongeng sebelum tidur di channel Ferry Pratama. Di channel ini kamu bisa dengerin semua dongeng tentang kehidupan yang terkadang bisa bikin kita ketawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Semoga apa yang kamu dengar saat ini bisa ngasih makna dan kesan yang lebih dalam buat kamu. Jangan pernah bosan dengerin suara ini ya. Siapa tahu perlahan-lahan suara ini bisa mengisi kekosongan dalam hidup kamu. Gimana rasanya? Pasti sakit ya? Pasti perih kan? Iya, aku juga ngerasain hal yang sama. Sesuatu yang gak pernah kita sangka-sangka sebelumnya tiba-tiba datang dan ngancurin semua hal yang udah kita bangun dan kita rencanain ke depannya. Kehilangan itu emang sakit. Gak ada yang lebih gak nyaman daripada kehilangan. Perpisahan, kepergian, dan juga kehilangan. Itu udah paket komplit buat ngancurin hidup kita sehancur-hancurnya. Entah apapun alasannya, yang namanya kehilangan tuh gak ada yang menyenangkan. Kecuali kita emang berharap itu hilang. Tapi tetap aja, sekalipun kita berusaha dan kehilangan itu yang kita inginkan, pasti ada aja rasa yang beda. Karena kita lagi mengalami masa transisi, di mana kehidupan kita sebelumnya ada bersamanya. Sekarang harus kita jalani tanpa ada sepatah kabar lagi darinya. Tapi apa sih yang bikin kita sakit dari kehilangan? Atau jangan-jangan sebenarnya bukan kehilangan yang bikin kita gak nyaman, bukan perpisahan yang bikin sedih, bukan kepergian yang bikin hancur, tapi keikhlasan. Karena ikhlas bukan cuma sekedar bilang, aku gak apa-apa, aku di sini baik-baik aja. Selama kamu bahagia di sana, aku juga bahagia. Bullshit. Ikhlas kayaknya gak sesimpel itu. Ikhlas berarti kita menerima dengan lapang dada, tanpa ada rasa kecewa, rasa rugi, dan sakit hati. Kalau kita masih ngerasa berat, ya artinya belum ikhlas. Tapi siapa sih yang baru aja kehilangan bisa tiba-tiba ngerasa ikhlas? Semua orang pasti butuh proses buat nyembuhin diri. Kita bukan Ultraman yang di akhir pertandingan selalu tiba-tiba dapat kekuatan tak dari mana, bangkit buat ngalahin musuh
dan ngejaga dunia. Kita ibarat buntut cicak. Setiap putus, ia butuh proses untuk tumbuh kembali. Atau bahkan setiap putus, ia mati dan tak pernah muncul lagi di dunia ini. Ada yang bilang, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan terus-terusan sakit karena orang yang udah bikin kamu sakit. Jangan terus-terusan sedih padahal dia udah gak peduli lagi. Ya benar, aku setuju sama sedikit motivasi itu. Tapi bukan berarti kita harus pura-pura kuat kan? Kita harus pura-pura tegar. Kalau emang sakit, tunjukin itu sakit. Gak usah berusaha tersenyum padahal kamu lagi sedih. Kasih waktu buat diri kamu sendiri untuk berkabung. Kalau emang butuh 3 hari, maksimalin selama 3 hari itu buat ngeluapin kesedihan kamu. Kalau emang butuh seminggu, luapin selama seminggu itu buat ngeluapin semua kesedihan dan rasa kecewa kamu. Dan setelahnya, kamu harus bangkit, berdiri lebih tegak, berjalan lebih kuat, dan berlari lebih kencang. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Jadikan momen ini sebagai momen di mana kamu bisa menjadi lebih tegar, menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa, dan menjadi lebih bijaksana. Jangan malah terus terpuruk dalam kehancuran. Seakan-akan dunia yang kamu punya sekarang udah gak bisa kamu jaga dan gak ada yang bisa diharapkan. Dia bukan satu-satunya pemicu duniamu hancur. Mungkin dia hanya sapaan dari Tuhan. Kalau sekarang udah waktunya kamu naik jabatan. Dari pangkatmu yang sebelumnya rendah, makanya kamu sama dia. Sekarang Tuhan ambil dia dari kamu, karena kamu udah siap menduduki posisi yang baru. Kita semua pasti pernah dengar peribahasa yang bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini ngajarin kita seakan-akan kalau kita pengen sesuatu yang terbilang manis, ya kita harus siap ngerasain pahitnya buat nemuin rasa manis itu. Kalau emang ada kesedihan, pasti setelahnya ada kesenangan. Kalau sebelumnya ada tangis, pasti setelahnya ada tawa. Dan kalau sampai sekarang kamu masih gak ngerasain kesenangan, jangan-jangan kamunya yang gak bisa berenang. Dan mungkin itu alasan kenapa saat kita kehilangan. Dan itu mungkin alasan kenapa saat kehilangan aku butuh waktu yang lebih lama dari kebanyakan orang. Butuh bantuan orang lain untuk lebih cepat sembuh. Butuh support untuk lebih cepat kuat. Iya, sama kayak kita ke kolam renang, tapi gak bisa berenang. Kita butuh pelampung untuk mengapung dengan tenang. Semua perihal waktu. Semua sedih ini lambat laun pasti akan pergi. Jangan terus-terusan sedih. Jangan terus-terusan berpikir kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi tanpa dia. Emang berat, tapi kamu pasti bisa. Pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru untuk pulih. Nikmati semua prosesnya. Nikmati semua sakitnya. Karena sekalipun sekarang kamu sakit, pedulinya bukan kamu lagi. Sekalipun kamu menghilang, prioritasnya bukan kamu lagi. Mau kamu kecelakaan patah ataupun meninggal, itu bukan urusan dia lagi. Dan sekarang kehidupan kamu bukan tanggung jawabnya lagi. Seenggaknya itu yang sering aku bilang sama diri aku yang sekarang.